Letak kerang di depan pagar, kerang dimasak terasa hambar. Jadilah orang berjiwa tegar, selalu tabah dan juga sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, aku seneng banget bisa untuk share aktivitas aku lagi dan selalu bisa untuk menyapa teman-teman semuanya. Rasa konsisten itu perlu dipupuk dan perlu dibiasakan ya teman-teman. Saat ini walaupun aku itu masih selalu bisa untuk upload dalam sehari 2 kali tanpa bolong-bolong, aku tuh masih tetap berusaha dan terus berusaha dan belajar juga bagaimana agar aku tuh bisa selalu konsisten. Karena aku yakin ya teman-teman, untuk hasil yang besar kita juga butuh usaha yang besar. Dan untuk usaha yang besar tentunya banyak proses yang harus kita jalani. Kita itu jangan hanya memikirkan prosesnya juga, tapi kita juga harus memikirkan progresnya. Jadi semuanya itu harus berjalan seimbang ya teman-teman. Nah, jadi saat ini tuh jangan banyak protes untuk mengejar progres. Oke teman-teman, semangat selalu. Oke, aku awali video aku ini dengan salin beras. Jadi beras di dalam tempat itu udah kosong banget. Jadi tadi itu aku refill. Dan kalau misalnya berasnya itu kita takut ada kutunya ya teman-teman, kita itu boleh banget kasih daun salam. Jangan lupa agak sedikit disobek. Terus juga dikasih beberapa butir bawang putih yang udah kita belah. Itu tuh dijamin teman-teman, para kutu-kutu dan para semua serangga-serangga yang ada di beras itu pasti bakalan hilang. Ataupun yang misalnya yang gak kena kutuan, gak bakalan pernah kena kutuan ya teman-teman. Aku selalu mempraktekkan dan selalu menggunakan itu semua ya. Jadi kayak daun salam sama bawang putih itu selalu aku masukin ke beras gitu ya. Oke deh teman-teman, di sini lanjut ya. Nah, ini aku mau bikin bubur sumsum nih teman-teman. Jadi kan aku itu emang lagi sakit ya teman-teman, lagi sakit di bagian pipi. Jadinya aku tuh nggak bisa makan yang keras-keras, nggak bisa makan nasi ya pastinya. Karena kan mau makan tuh susah banget gitu ya teman-teman. Jadi hari ini aku memutuskan untuk aku bikin bubur sumsum aja. Nah, bubur sumsumnya tadi itu aku bikinnya sedikit aja ya teman-teman, cuman 2 sendok gitu aja. Jadi itu aku larutkan dulu sedikit pakai santan tadi ya teman-teman, biar kayak lebih enak gitu ya nanti itu pas lagi diaduk-aduknya. Setelah yang tadi itu larut, untuk campuran santannya sedikit sama tepung beras tadi yang di dalam baskom. Terus di sini lanjut, aku itu tuh panaskan santan yang aku kasih sedikit garam. Terus aku juga kasih daun pandan ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk sampai nanti dia itu udah agak sedikit mendidih gitu ya. Baru deh nanti itu dimasukin untuk si tepung yang udah dilarutkan tadi. Ini tuh perdana ya teman-teman, aku itu masak bubur sumsum sendiri. Pernah kan aku masak bubur sumsum, tapi kan itu barengan sama kakak ipar aku ya. Jadi ini tuh aku masak aja sendiri ya teman-teman. Kayaknya ini sih masih kurang santan ya teman-teman. Cuman karena aku nggak punya stok santan lagi, jadi ya udahlah nggak apa-apa, biar aja lah ini ya teman-teman, secukupnya aja. Nanti kalau misalnya dirasa kayak kurang santan atau kurang airnya, udah aku tambahin aja lah sedikit air. Nah, di sini tuh aku mau langsung masak pakai 2 tungku ya teman-teman. Satu aku mau bikin telur dadar ya. Jadi sebenarnya lauk itu masih ada teman-teman, sambal ikan yang ada terongnya itu. Jadi masih ada ikannya. Itu kan masih ada lah gitu ya, sambalnya itu dan masih bagus banget. Jadi sini aku bikin tambahan telur dadar aja, ini tuh buat anak-anak sama pak suami. Kalau aku kan memang gak ikutan makan ya teman-teman, aku makannya bubur aja nanti. Jangan sampai untuk santan itu tuh nggak diaduk-aduk ya, takutnya nanti itu pecah, jadinya nanti nggak enak. Nah, ini tuh udah agak sedikit mendidih ya teman-teman untuk si santannya. Langsung aku masukin untuk si tepung beras yang udah aku larutkan dengan santan tadi. Dan jangan lupa apinya dikecilin dan pastinya itu diaduk terus menerus ya teman-teman. Karena kalau nggak diaduk takutnya nanti tuh malah gosong di bawahnya, terus jadinya kayak susah gitu ya teman-teman nanti itu diaduknya. Pokoknya di sini tuh aku main gercep aja ya masaknya, karena di sini kan aku juga sebenarnya tuh lagi nggak enak badan gitu ya. Pengennya tuh sih rebahan, tapi semakin aku rebahan malah sakitnya itu makin berasa teman-teman. Jadi ya daripada nanti tuh sakitnya makin berasa, mending aku bawa beraktivitas. Jadinya ya di sini kayak gini deh teman-teman, aktivitas tuh tetap jalan ya walaupun aku lagi dalam keadaan yang kurang sehat.
Kalau untuk badan sih teman-teman, itu tuh nggak yang sakit apa gimana-gimana, cuman karena mungkin efek dari pipiku yang bengkak, yang sakit gitu ya, yang nyut-nyutan. Jadi badan itu rada-rada meriang. Tapi kalau siang itu tuh enak dibawa beraktivitas. Biasanya itu mulai meriangnya itu nanti ya teman-teman, habis mandi mungkin gitu, atau habis ngambil wudhu itu kan udah bersentuhan sama air. Nah itu tuh nanti yang bakalan berasa gitu ya, meriang, sakit kepala gitu ya. Cuman ya biasanya aku bawa baring, tidur sebentar itu juga bakalan enakan gitu. Oke, singkat cerita teman-teman, ini tuh untuk si tepungnya tuh, bubur sumsumnya itu udah jadi ya. Langsung aja aku salin ke dalam wadah, karena kan itu juga nggak banyak. Rencananya sih ini tuh palingan buat aku. Nanti tuh kalau mau Pak suami mau ya dimakan gitu, kalau nggak nanti sisanya aku masukin ke kulkas aja ya. Ini tuh sebenarnya aku nggak kenyang banget ya teman-teman makan ini, tapi daripada nggak makan gitu kan malah tambah lemes ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, aku makan bubur sumsum aja. Nah lanjut teman-teman, di sini aku masukin air lumayan agak banyak sih, karena jujur ya kalau misalnya bubur sumsum aku tuh seneng banget kalau banyak kuahnya. Tapi sayang teman-teman, di sini aku nggak punya tepung maizena gitu ya. Harusnya kan dikasih tepung maizena ya biar kuahnya itu kental. Cuman karena di sini nggak ada, ya udah nggak usah maksa gitu ya. Nah ini aku masukin beberapa keping gula merah, terus aku kasih itu daun pandan, terus juga di sini aku kasih gula putih. Pokoknya kalau untuk gula-gulanya ini tuh disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Nah ini tuh aku aduk-aduk aja untuk si gula merahnya ini biar ada kecampur gitu ya teman-teman ceritanya. Oke, di sini aku mau lanjutin lagi ke aktivitas yang selanjutnya pastinya ya teman-teman, yaitu untuk sedikit beberes gitu ya di area sini, karena kan itu udah berantakan banget ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, banyak banget itu yang kotor-kotor di situ ya. Nah sebelum aku beresin semuanya, aku mau pindahin dulu telur dadar ini ke dalam piring ya teman-teman, biar kayak lebih enak aja nanti tuh mau diberesin yang lain-lainnya gitu ya. Terus juga ini pokoknya semua mau aku beresin gitu ya, biar kayak lebih lega dilihatnya. Pokoknya kalau misalnya udah masak-masak itu tuh udah bisa dipastikan banyak banget perabotan yang kotor ya teman-teman. Kalau bubur sumsum itu sih menurut aku enaknya itu banyak santannya ya. Cuman karena memang tadi itu terbatas santannya, itu pun tadi aku beli di warung ya teman-teman, dan dapatnya itu cuma setengah kilo gitu santannya. Dan menurut aku sih itu kurang mantep gitu ya teman-teman santannya. Mungkin kalau santannya agak lebih banyak lagi mungkin lebih enak lagi. Tapi ini aja sih udah enak ya teman-teman. Nah nggak lama juga pas aku bikin bubur sumsum ini tuh, nggak lama kakak ipar aku tuh juga datang ke rumah. Terus dia juga aku tawarin gitu ya teman-teman bubur sumsumnya, dan kata dia sih ya enak-enak aja gitu ya. Tapi ya semoga lah ya teman-teman enak beneran gitu ya. Kalau bagi aku sendiri sih enak gitu ya, karena kan memang aku nggak makan nasi, jadi dapat makan bubur ini aja tuh rasanya kayak udah seneng aja gitu. Oke, semuanya udah mateng ya teman-teman. Ini tuh juga bubur sumsumnya udah mateng, telur dadarnya udah mateng. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, di tudung saji itu ada sambel. Jadi ya buat Pak suami nanti itu udah aman lah ya. Kayak gini aja lah menunya hari ini. Ternyata habis aku masak teman-teman, dapat kejutan yang besar. Masya Allah, ini tuh tiba-tiba uaknya Pak suami, uak aku juga sih, itu tuh datang teman-teman. Terus dia itu tiba-tiba minta dibantu untuk dipandu mundurin mobil gitu ya teman-teman. Ini tuh mobil yang kemarin itu kan aku ada beli pasir ya teman-teman, yang 2 mobil. Nah mobilnya kan juga ini, jadi sekarang itu tuh ada pasir lagi teman-teman. Itu pasir yang kasar, ini tuh rencananya buat pondasi gitu teman-teman. Tapi pasir ini tuh nggak dipesan ya teman-teman, aku tuh nggak mesan pasir ini, Pak suami juga nggak. Jadi makanya pas uak ini datang ngantarin pasir ini tuh aku beneran kaget banget. Masya Allah ya teman-teman. Habis masak aku tuh kayak bener-bener kaget banget gitu ya, ya kok bisa kayak gitu kan. Jadinya ya aku tuh kayak bertanya-tanya lah dalam hati, ada apa ini gitu ya, apa mungkin Pak suami yang mesen gitu ya. Terus aku tanya Pak suami, katanya enggak gitu loh teman-teman. Dan ternyata ini tuh inisiatif uak aja buat bawain pasir kasar ini teman-teman. Dan ini juga gratis ya teman-teman. Alhamdulillah, ini tuh pemberian dari uak. Katanya itu biar dapurnya itu bisa segera tercukupi bahan-bahannya dan biar cepat juga direnovasinya. Masya Allah, terima kasih ya uak yang udah ngasih pasir ini.
Alhamdulillah banget teman-teman, itu pasirnya itu udah lumayan banyak. 2 mobil itu pasir yang halus, 1 mobil pasir yang kasar ya teman-teman. Ini tuh masih ada yang kurang sih untuk bahan-bahannya, belum beli kerikil sama juga beli perkayuan dan juga kayak semen gitu ya teman-teman. Cuman ya kalau semen itu paling belinya nanti dekat-dekat mau prosesnya dimulai gitu ya, karena takutnya kalau dibeli sekarang malah keras. Nah berhubung uak itu datang teman-teman, pasirnya juga udah selesai dibongkar. Aku mau bikinin dulu uak untuk minum ya. Jadi di sini aku bikinin teh karena uak itu minumnya teh ya teman-teman, nggak kopi. Jadi sini aku bikinin teh 2 gelas, 1 gelas buat Pak suami, 1 gelasnya buat uak. Pokoknya di sini tuh ya teman-teman, aku tuh perasaannya tuh bercampur aduk banget deh pokoknya ya, kayak rasa-rasanya nggak nyangka gitu ya, masya Allah, kayak senang gitu ya, pokoknya campur aduk sih, dan juga kayak ngerasa bersyukur banget rasanya gitu. Ada saudara yang membantu ya teman-teman, pokoknya alhamdulillah banget ya. Pasirnya 1 mobil itu tuh gratis teman-teman, masya Allah, pokoknya aku seneng banget. Terima kasih buat uak di sana, sehat-sehat selalu untuk uak Mulis ya, semoga juga murah rezekinya juga, amin. Nah itu dia ya teman-teman uak aku yang aku maksud. Nah itu tuh dia hampir jatuh di tempat duduk kita karena tempat duduknya itu udah patah teman-teman. Cuman memang belum sempat dibongkar-bongkar gitu ya, berasa kayak sok sibuk lah gitu ya, jadi belum dibongkar-bongkar. Nah itu ini tuh uak tuh lagi nelpon gitu teman-teman. Jadi aku tuh izin aja buat sedikit nge-record ya, buat mengabadikan momen aja lah gitu. Kalau pagar udah dibuka, anak-anak pun excited teman-teman, masya Allah. Itu kalian tadi lihat nggak sih teman-teman, itu si kakak nabrak tiang pagar, ya Allah ya. Tapi dia nggak nangis teman-teman, dia nggak nangis, malah dia itu ketawa. Ngelihat tumpukan pasir, tumpukan batu bata, itu rasanya itu masya Allah ya, bahagianya itu luar biasa banget teman-teman, masya Allah, pokoknya seneng banget gitu ya. Insya Allah sih kalau untuk budget bahan itu insya Allah cukup ya teman-teman, semoga cukup. Dan palingan sekarang ini aku tinggal lagi mikirin untuk upah tukang ya, dan upah tukang di sini tuh kayak lumayan besar lah gitu teman-teman. Dan ya aku berharap aja sebelum sesudah lebaran nanti insya Allah gitu ya teman-teman, semoga budgetnya udah ada ya, walaupun sekarang tuh kayak masih belum aku jamin lah gitu ya budgetnya itu bakalan ada, tapi kan kita nggak tahu ya teman-teman, rezeki itu bisa datang dari arah mana aja. Siapa tahu juga nanti YouTubeku itu gajian yang lumayan besar kan, lumayan banget ngebantu ya. Tapi kalau misalnya masih belum cukup nanti habis lebaran ya nggak apa-apa, kita sabar aja dulu. Nah di sini aku lanjut dulu ngobrol-ngobrol sama uak ya teman-teman. Di sini aku nggak bisa kasih sound suara asli, dikarenakan memang TV itu nyala teman-teman, dan itu lumayan kenceng, nggak inget banget buat ngematiin TV ya. Padahal nggak ada yang nonton gitu teman-teman, tapi TV-nya tetap aja nyala. Oke lanjut teman-teman. Nah ini tuh tadi Pak suami tuh nyabut ya pohon pinang. Itu kan ada pohon pinang yang kecil ya teman-teman, yang di dekat sawit yang itu tuh. Jadi itu tuh tadi dicabut teman-teman. Terus juga itu tuh ada apa ya, kayak apa sih namanya, kayak penanda batas sama tetangga lah gitu, sama tanah tetangga. Jadi itu tuh tadi dirobohin sama Pak suami. Cuman masih tetap ada sih bekasnya di situ. Itu sengaja dirobohin biar mobil tuh bisa masuk ke teras. Jadi insya Allah ke teras, maksudnya ke halaman. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya pesan kerikil gitu ya, atau kerikilnya datang gitu, itu bisa diturunkannya itu di halaman aku gitu ya. Karena kan lumayan segan juga ya teman-teman kalau semua bahan-bahan aku tuh numpang semuanya di tanah tetangga gitu kan. Jadi ya nanti tuh untuk kerikil mungkin bakalan aku tumpuknya itu di halaman aku aja, biar kayak biar kayak lebih enak aja juga dilihat gitu ya. Karena beneran kadang itu ngerasa nggak enak hati sama tetangga, karena kan itu kayak batu bata, itu pasir ya teman-teman, itu tuh numpang semua di tanah mereka gitu ya. Ya walaupun merekanya nggak apa-apa ya teman-teman, tetap kan kita juga yang segan. Kalau emang udah bisa masuk ke area rumah kita ya kenapa enggak gitu. Nah di sini tuh biar lebih memudahkan mobil-mobil itu masuk, Pak suami juga motong-motongin daun daun rambutan ya teman-teman. Itu tuh punya tetangga si pohon rambutannya, dan tadi juga udah izin ya sama tetangganya, udah dibilang gitu ya kalau misalnya mau sedikit dipotong untuk daunnya, dan udah dikasih izin gitu.
Oke, lanjut teman-teman. Di sini tuh aku mau ngangkatin pakaian karena ini tuh udah sore banget. Ini tuh udah sore sih teman-teman. Cuman aku memang nggak terlalu banyak aktivitas karena terlalu excited ya teman-teman dengan kedatangan pasir. Jadinya terlena gitu ya. Tapi kalau untuk urusan masak kan udah beres ya teman-teman. Tapi sebenarnya aku masak lagi sih teman-teman karena kan Uwa ini datang gitu ya. Jadi aku masak lagi. Cuman nggak aku record lagi karena buru-buru banget. Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas aku hari ini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan menghibur kalian semua ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah selalu support, aku ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.